Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wa islam wa nusalli wa ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in imama. Yang pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia dan rahmatnya kita dapat berkumpul untuk melaksanakan presentasi online pada hari ini. Tidak lupa salawat beserta salam kita sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkat perjuangan beliau pendidikan dapat dirasakan oleh semua kalangan baik laki-laki maupun perempuan. Penghormatan kami kepada Ibu Jamilah Ainina Nasution, Ibu Fitrah Marcella sebagai dosen pengampu mata kuliah tinjauan literatur pada hari ini. Dan terima kasih saya ucapkan terhadap teman-teman yang hadir pada perkuliahan online pada hari ini. Baiklah, langsung saja saya Nurmala Sari akan menjadi moderator dari kelompok 1 sekaligus menjadi anggota dari kelompok 1 dalam mengatakan materi tentang tinjauan literatur dengan subjudul menentukan bidang penelitian dan membuat outline. Jadi dalam memaparkan materi saya akan ditemani oleh dua orang rekan saya, yaitu Aziza dan Muhammad Rizky. Untuk materi pertama akan dijelaskan langsung oleh Muhammad Rizky. Kepada Muhammad Rizky, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah membuka diskusi pada kesempatan ini. Saya akan menjelaskan tentang literatur review. Literatur review adalah uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lainnya yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas dari perumusan masalah yang ingin diteliti. Jadi, literatur review merupakan uraian atau bisa dikatakan sebagai rincian daripada sebuah teori ataupun temuan dan juga bahan penelitian, yang dimana teori, temuan, dan bahan penelitian tersebut itu diperoleh daripada bahan acuan yang dijadikan sebagai landasan penelitian yang dapat yang landasan itu dijadikan sebagai rangka pemikiran untuk perumusan masalah. Dan juga literatur review adalah bisa juga dikatakan sebagai analisa berupa kritik, ya, baik itu membangun maupun kritik yang menjatuhkan dari sebuah penelitian yang dilakukan terhadap topik khusus atau ada pertanyaan-pertanyaan terhadap suatu bagian daripada keilmuan terhadap sebuah literatur yang dipublikasikan. Baik, selanjutnya ada beberapa teknik dalam melakukan literatur review, yaitu pertama ada mencari kesamaan, itu compare, mana kita mencari kesamaan antara satu literatur dengan literatur yang lainnya. Dan yang kedua ada mencari ketidaksamaan, itu mencari perbedaan antara sebuah literatur dengan literatur lainnya. Yang ketiga ada memberikan pandangan atau mengkritik sebuah literatur ataupun memberikan saran terhadap sebuah literatur yang telah dipublikasikan. Selanjutnya ada membandingkan antara sebuah literatur dengan literatur yang lainnya, yang selanjutnya ada meringkas, yaitu mengambil poin-poin yang penting saja yang bisa kita ambil di dalam sebuah literatur. Selanjutnya ada beberapa tempat sumber-sumber untuk kita dapat mengambil literatur, maksudnya sumber daripada literatur tersebut. Jadi ada paper, jurnal, skripsi atau tesis, dan juga artikel ilmiah. Walaupun masih banyak hal-hal lainnya yang bisa kita ambil sebagai sumber literatur, ataupun halaman-halaman web yang emang dipublikasikan oleh penulisnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Muhammad Rizky. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Materi selanjutnya adalah langkah-langkah menulis daftar pustaka. Nah, dalam membuat suatu karya ilmiah, kita akan membuat daftar pustaka sebagai acuan dari rujukan tulisan kita.
Jadi bagaimana sih langkah menulis daftar pustaka yang baik dan benar? Yang pertama itu kita menulis nama pengarangnya. Nah, seperti yang kita tahu, nama pengarang yang ditulis itu terlebih dahulu menulis bagian belakang nama pengarang jika nama pengarang tersebut terdiri atas dua suku kata. Misalnya Muhammad Rizky. Jadi yang ditulis pertama kali itu Rizky dulu, baru Muhammad. Nah, selanjutnya tulisnya tahun terbit buku. Nah, setelah tahun terbit buku itu diberi tanda titik. Dan selanjutnya tulislah judul buku yang kita ambil sebagai rujukan. Nah, judul buku tersebut dicetak dengan dicetak miring atau diberi garis bawah. Namun pada umumnya lebih sering memakai cetak miring daripada garis. Nah, setelah judul buku ditulis, diberi tanda titik sebagai batasan untuk selanjutnya menulis kota terbit serta nama penerbitnya. Jadi di antara nama kota terbit dan nama penerbit diberi batasan tanda titik dua setelah nama penerbit. Nah, jadi setelah nama penerbit itu ditaruh titik lagi. Setelah itu ada apabila kita menggunakan dua sumber pustaka atau lebih atau dua sumber bacaan yang pengarangnya itu sama, maka sumber terlebih dahulu ditulis buku yang lebih dahulu terbit, baru buku terbit kemudian. Dan di antara kedua sumber itu diberi bubuhan tanda garis panjang. Baiklah, selanjutnya adalah menentukan bidang penelitian. Nah, dalam menentukan bidang penelitian, ada beberapa tips cara kita lakukan untuk menemukan topik dalam penelitian yang akan kita lakukan. Pertama adalah penelitian bukan si peneliti. Contohnya kita nih orang bimbingan konseling sudah sepatutnya meneliti tentang hal yang masih berkaitan dengan bimbingan konseling. Jangan keluar dari jurusan kita atau bidang kita. Penelitian ini dilakukan sesuai dengan bidang studi untuk memahami di jelas wilayah kajian kita tuh. Karena kan kita bisa merambat ke kajian orang lain atau ke jurusan orang lain, belum tentu kita akan memahami dasar-dasar atau kajian mereka tuh dengan baik gitu. Dan yang kedua adalah bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi orang-orang yang menjadi subjek penelitian. Nah, jadi penelitian yang dilakukan harus bermanfaat di bidang studinya. Penelitian ini akan terasa manfaatnya apabila diterapkan dalam kehidupan nyata. Jadi, dalam membuat suatu karya ilmiah, alangkah lebih baiknya ketika penelitian tersebut memiliki manfaat bagi masyarakat atau bagi subjek penelitian yang kita teliti gitu. Selanjutnya ada mengetahui hakikat dasar perbedaan jenis penelitian. Jadi hal ini adalah hal yang penting di mana peneliti harus mengetahui bagaimana menggunakan metode penelitian sesuai dengan penelitian yang dia lakukan. Seperti yang kita tahu, jadi kan ada kualitatif, ada kuantitatif. Kita harus bisa membedakan apa sih bedanya kuantitatif sama kualitatif, dan selanjutnya adalah masalah yang diambil masih bersifat baru. Harus bersifat baru karena dengan kita mengambil suatu masalah yang bersifat baru, kita akan mengembangkan dan menemukan atau menginovasi sesuatu agar lebih dihargai daripada hanya sekedar meniru atau memplagiat karya ilmiah orang yang sudah lalu gitu. Kan kebanyakan gitu kita nyari skripsi orang udah lalu terus kita perbarui gitu, atau cuman jadi kayak kesannya cuman plagiat gitu. Terus yang kelima atau yang selanjutnya adalah memilih tema yang sedang tren atau yang masih menjadi hot topic. Jadi tema yang sedang tren itu akan memenuhi persyaratan. Jadi syaratnya jika tema yang kita ambil atau hot topic itu memenuhi persyaratan kampus, akan lebih baik gitu. Jadi seorang peneliti itu nggak perlu ragu untuk bertanya kepada pembimbingnya tentang topik yang hangat di kalangan bidangnya. Misal kalau misalnya kita yang
lagi hot sekarang, hot topiknya tuh kayak child free itu mungkin bisa dijadikan suatu topik penelitian. Selanjutnya adalah masih dalam jangkauan peneliti. Seperti yang pertama tadi, dalam kita melakukan sebuah penelitian, kita tuh topik dari penelitian tersebut masih ada di dalam jangkauan kita. Jadi kemampuan kita masih mampu untuk menyelesaikannya gitu. Jangan mengambil topik yang di luar kemampuan kita. Nanti kita akan susah sendiri. Dengan memilih topik yang sesuai dengan kemampuan kita akan lebih mudah gitu mengerjakannya. Nah, adapun dalam menentukan topik yang masih dalam jangkauan kita ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dalam melakukan penelitian tersedia dana yang cukup, bukan cuma kemampuan kita, tapi dalam segi dana pun kita mampu untuk melakukan itu. Terus ada waktu untuk menyelesaikan penelitian. Jadi dalam segi waktu kita mampu berikan target nih, dalam target sekian bulan harus selesai gitu. Bisa nggak selesai kalau ambilnya judulnya ini. Terus ada sponsor atau konsultan. Selanjutnya memiliki kerjasama dengan pihak lain. Kan kalau misalnya kita ngerjain sendiri juga agak sulit. Kira-kira bisa nggak bekerja sama dengan pihak lain? Nah, selanjutnya, adapun tips yang selanjutnya adalah data dari topik yang kita ambil itu mudah didapatkan atau obtainable data. Jadi, kalau kita memilih topik yang baik, namun ketika kita nyari nih, kira-kira ada nggak sumbernya ya di jurnal, atau kira-kira udah ada ngebahas atau enggak gitu. Jadi kan tadi ada dibilang nyari sesuatu yang baru, tapi kita harus perhatikan juga sesuatu yang baru itu kira-kira bahannya mudah nggak didapatkan, atau jangan-jangan bahannya malah karena dia baru nggak ada sama sekali gitu. Jadi kan kita tuh perlu rujukan dalam membuat penelitian, maka kita harus ngelihat juga gitu, kira-kira udah pernah ada nggak sih rujukan-rujukannya, ada nggak sih teori-teorinya gitu. Nah, selanjutnya adalah topik yang kita teliti itu cukup penting untuk diteliti atau urgent gitu untuk diteliti. Jadi topik ini yang pertama, kalau misal pun yang pertama tuh kita bisa nih pakai penelitian yang telah lalu dengan syarat menyambung hasil penelitiannya yang mungkin belum sempurna. Kita adalah topik tersebut cukup kita teliti dalam melakukan penelitian, dalam melakukan sebuah penelitian kita itu bekerjanya itu adalah sebuah pekerjaan dilakukan terus menerus. Jadi itu harus tertarik topik tersebut gitu. Biar kita melakukan tidak rasa bosan, semangat untuk melakukan tentukan gitu. Selanjutnya melakukan dari online. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang buat outline. Jadi outline ini adalah daftar topik atau poin yang diurutkan yang merupakan ringkasan isi naskah yang penulis mana. Jadi di sini outline ini adalah seperti ringkasan ya, topik-topik penting yang ingin kita masukkan dengan kita. Jadi kita buat dulu outline-nya gitu. Nah, untuk apa sih kita membuat outline ini? Jadi outline ini bisa memperkecil kemungkinan mendapatkan jalan buntu. Nah, jadi dengan kita melakukan ini, outline ini akan menunjukkan kemana penulis akan menuju dan bagaimana caranya melakukan setiap bagian dari karya tulis kita. Yang kedua itu ada membantu agar tetap terorganisir dan fokus selama proses penulisan dan membantu memastikan kohesi
atau galur gagasan yang tepat hingga akhir karya menulis kita. Nah, jadi dengan kita menulis outline ini, kita bisa fokus itu kepada topik yang sedang kita bahas. Nah, selanjutnya outline ini bisa memperjelas dan memperinci, memastikan bahwa penulis selalu memiliki sesuatu untuk membantu seandainya terhadap dalam masalah yang penulis ini lakukan. Yang keempat itu ada di mana jadi outline ini dapat menjadi kunci agar penulis tetap termotivasi. Nah, jadi penulis ini dapat menyusun outline saat bersemangat untuk menyelesaikan karya ilmiahnya. Nah, selanjutnya itu di mana outline ini membantu penulis mengatur ide-ide serta topik. Nah, dengan kita membuat outline ini, kita bisa tahu nih ide-ide apa saja yang masukkan. Nah, yang selanjutnya itu outline tidak hanya mengatur pemikiran penulis, tetapi juga berfungsi sebagai ungkapan aspek-aspek tertentu dari tulisan harus disampaikan. Nah, jadi kita kan pas membuat outline itu kayak kita menyusun gitu. Jadi menyusun topik terpenting, kita tahu nih kan kapan aja nih aspek-aspek ini harus kita cari dalam tulisan yang kita kerjakan. Nah, jadi ada dua pendekatan umum nih dari outline ini. Yang pertama itu ada outline topik, terdiri dari frasa pendek. Nah, jadi pendekatan ini guna ketika kita berhadapan dengan sejumlah masalah yang berbeda dalam berbagai cara berbeda dalam karya tulis. Nah, jadi karena frasa pendek memiliki lebih banyak konten daripada menggunakan kalimat sederhana, maka buat konten yang lebih baik untuk membuat karya tulis ilmiah. Nah, jadi frasa pendek ini dia lebih ke cara menulis kita bagaimana dalam karya ilmiah yang sedang kita kerjakan. Nah, selanjutnya itu ada outline kalimat disusun dengan kalimat penuh. Nah, outline ini yang ini bermanfaat ketika karya tulis kita berfokus pada masalah yang rumit secara terperinci. Juga outline kalimat juga berguna karena kalimat ini sendiri memiliki banyak detail di dalam dan diperlukan untuk membuat karya ilmiah yang memungkinkan untuk kita memasukkan rincian tersebut dalam kalimat. Nah, daripada harus membuat outline frasa pendek halaman demi halaman ya. Nah, jadi sekian. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini adalah di mana literatur review merupakan uraian teori literatur review merupakan uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan yang ingin teliti. Nah, tujuan akhir dari literatur review ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang berkenaan dengan apa yang sudah dikerjakan orang lain sebelumnya. Nah, jadi dalam menentukan bidang penelitian harus memahami tentang bidang yang ditekuni dan memahami dengan benar bagaimana fokus dalam bidang penelitiannya. Begitu membuat kerangka dari penelitiannya hingga dan mudah dalam menyelesaikan karya ilmiahnya. Sekian dari saya kembali. Terima kasih. Kepada Nurul kita membahas materi tentang membuat outline. Akhirnya berakhir dalam sesi kelompok 1. Baiklah, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya, memberi kritik atau saran dalam melaksanakan presentasi ini? Kami sadar benar bahwa dalam melakukan presentasi ini masih banyak sangat kekurangan kami gitu. Untuk itu kami memohon kepada teman-teman atau ibu untuk memberikan kritik atau saran terhadap presentasi kami pada hari ini. Selanjutnya kami ucapkan juga terima kasih atas perhatiannya, dan jika ada pertanyaan boleh ditanyakan ketika memulai sesi perkuliahan.
Selebihnya, terima kasih untuk semuanya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat menambah ilmu bagi kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.